Oke, selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini nih, kita mau bedah sumber yang kamu kasih kemarin. Artikel yang judulnya aja udah bikin penasaran. Ngeri-ngeri sedap. Soal asal mula alam semesta versi mitologi Nordik. Haha, iya, judulnya emang unik ya. Banget. Nah, misi kita hari ini, yaitu kita coba bongkar cerita penciptaan versi ini. Yang jelas, ini beda banget loh sama Big Bang yang kita kenal. Jauh ya. Bukan ledakan besar, tapi ini lebih ke cerita soal es, terus api, sama, ya ampun, pembantaian raksasa purba. Kita lihat gimana sih mitos Viking ini ngejelasin awal mula semuanya. Pas banget buat kamu yang penasaran sama perspektif lain soal penciptaan. Siap ya buat cerita yang, ya agak gelap tapi imajinatif banget ini. Siap dong. Fokus kita emang ke elemen-elemen kunci dari mitos ini, seperti yang ada di sumbermu itu. Gimana caranya kosmos bisa lahir dari, ya, pertentangan elemen, dan terus terang aja, dari kekerasan. Ini soal transformasi. Gimana kekacauan awal jadi sesuatu yang terstruktur. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Sumber yang kamu kasih itu yang ngacu ke Eda, bilang kan awalnya tuh cuma ada ginung gagap. Kekosongan gitu, luas banget. Iya, ginung gagap. Terus, di satu sisi ada Muspelheim, dunia api yang panas banget. Nah, di sisi lainnya ada Niflheim, alam es yang dingin abadi. Kontras banget kan? Nah, kontras itu justru kuncinya. Karena di tengah-tengah ginung gagap itu, panas dari Muspelheim ketemu sama dinginnya Niflheim. Oh, jadi mereka bertemu gitu? Iya, es dari Niflheim itu meleleh kena panas. Nah, dari tetesan air lelehan inilah, menurut sumbermu itu, lahir makhluk pertama. Tapi bukan dewa loh. Bukan dewa. Terus siapa? Justru raksasa es purba, namanya Ymir. Jadi, menariknya, dia lahir dari pertemuan elemen yang berlawanan, bukan ujuk-ujuk ada. Tunggu. Jadi, makhluk pertama itu raksasa dari lelehan es. Dan katanya dia nggak sendirian ya. Ada sapi raksasa juga, Audumla, buat nyusuin dia. Ini sapi dari mana lagi ceritanya? Haha, iya. Mitosnya sih nggak detail soal asal Audumla, tapi dia penting banget. Ymir hidup dari susu Audumla ini. Nah, si Audumla sendiri, dia bertahan hidup dengan jilatin es asin yang ada di ginung gagap. Jilatin es? Iya, dan aksi dia jilatin es ini ada akibatnya. Pelan-pelan, dari es yang dijilatin itu muncul sosok lain. Namanya Buri. Buri? Ah, ini dia nih. Buri ini yang jadi leluhur para dewa itu kan? Kakek buyutnya Odin dan kawan-kawan, para Aesir. Persis, garis keturunan dewa mulainya dari sini. Buri punya anak namanya Bor. Nah, Bor ini nikah sama Besla, seorang putri raksasa. Oh, jadi ada darah raksasa juga ya di garis dewa? Iya, dari ibunya Besla. Pasangan Bor dan Besla inilah yang punya 3 anak laki-laki terkenal. Odin, Vili, dan Ve. Mereka ini generasi dewa pertama yang bakal ngubah segalanya. Nah, ini dia nih titik baliknya kayaknya. Odin sama saudara-saudaranya, yang notabene punya darah raksasa juga, malah lihat Ymir si leluhur raksasa ini sebagai ancaman. Kenapa gitu ya? Sumbernya jelasin nggak kenapa mereka harus bunuh Ymir? Sumbermu itu ngegambarinya sebagai benturan yang nggak bisa dihindari aja antara kekuatan baru yang mau nata dunia, yaitu Odin sama saudara-saudaranya, dengan kekuatan purba yang sifatnya ya kacau, yaitu Ymir. Jadi ya udah mereka bunuh Ymir. Astaga. Tapi ini momen penting. Kematian Ymir itu bukan akhir cerita, tapi justru jadi bahan baku buat penciptaan. Darahnya itu, wah, bikin banjir gede banget. Hampir semua raksasa tenggelam. Semua? Hampir semua, Rah. Kecuali sepasang. Nah, pasangan inilah yang jadi leluhur kaum Jotnar, musuh abadinya para dewa nanti. Gila, beneran transformasi lewat kekerasan ya? Nah, ini bagian yang paling ngeri-ngeri sedap dari artikelmu itu ada di sini nih. Jasad Ymir dipakai buat bangun dunia. Bisa dirinci dikit nggak gimana proses daur ulang kosmik ini? Bisa. Ini nunjukin tema utama dari sumbermu itu. Penciptaan sebagai transformasi material yang ya brutal. Nggak ada yang benar-benar baru dari ketiadaan. Semuanya daur ulang. Oke. Gimana tuh? Jadi darahnya Ymir itu jadi lautan sama sungai-sungai. Terus dagingnya
itu jadi daratan, tulangnya jadi gunung-gunung, gigi sama serpihan tulangnya jadi batu-batu kerikil. Wow, detail banget ya, sampai ke kerikil segala. Terus? Rambutnya jadi pepohonan, otaknya jadi awan, bahkan tengkoraknya dijadiin langit. Hah? Tengkoraknya jadi langit, terus langitnya ditopang gitu? Iya, ditopang sama 4 kurcaci. Namanya Austri, Vestri, Nordri, Sudri. Sesuai arah mata angin, keren kan? Keren sekaligus agak aneh ya bayanginnya. Terus apa lagi? Bahkan alisnya Ymir punya peran penting loh, dijadiin benteng pelindung buat Midgard. Midgard, dunia manusia. Betul, dunia tengah tempat manusia bakal tinggal nanti. Sampai, ini nih yang juga unik, belatung yang muncul dari daging Ymir yang membusuk itu diubah jadi ras kurcaci atau dwarfs. Jadi benar-benar semua bagian Ymir itu termanfaatkan, nggak ada yang sia-sia. Gila sih, ini benteng dari alis, terus manusia tinggal di dalam pagar alis raksasa. Konsep tempat tinggal yang, unik banget. Oke, jadi setelah dunia terbentuk dari bahan-bahan Ymir ini, gimana ceritanya manusia muncul? Kan dunianya masih kosong tuh. Nah, bener. Dunianya udah jadi, tapi kosong. Sumbermu cerita, suatu hari Odin, Vili, sama Frey lagi jalan-jalan di pantai. Terus mereka nemu 2 batang kayu atau mungkin 2 pohon gitu terdampar. Kayu biasa aja. Kayaknya sih gitu awalnya, tapi mereka lihat ada potensi di situ. Terus mereka hidupin kayu itu. Gimana caranya? Masing-masing ngasih sesuatu gitu. Iya, persis. Jadi bagi tugas. Odin ngasih jiwa sama napas kehidupan, Vili ngasih akal, emosi sama kemampuan gerak, terus V ngasih rupa fisik sama panca indera, penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara. Wah, lengkap ya? Wah, lengkap ya. Lengkap. Dari situlah lahir manusia pertama. Laki-laki namanya Ask, kemungkinan dari pohon ash, sama perempuan namanya Embla, mungkin dari pohon elm. Ask dan Embla. Oke, terus mereka ditempatin di mana? Iya, di Midgard itu tadi, di dalam benteng alis Ymir. Jadi, kita ini manusia, menurut mitos ini ya, diciptain dewa dari kayu, terus hidup di dunia yang terbuat dari mayat raksasa. Beda banget kan ceritanya? Beda banget. Jauh dari konsep Taman Firdaus atau penciptaan dari ketiadaan ya. Jadi intinya, dari sumber yang kamu bawa itu ya ini, penciptaan versi Nordik lahir dari konflik, dari kekerasan, dan dari transformasi material yang udah ada sebelumnya. Iya, betul. Bukan taman yang damai, tapi lebih kayak medan perang kosmik yang kemudian didaur ulang jadi dunia. Ini kayaknya mencerminkan pandangan dunia orang-orang Skandinavia kuno ya, yang mungkin ngelihat alam itu ya sebagai hasil dari perjuangan kekuatan-kekuatan besar, alam yang keras gitu. Memahami eksistensi mereka yang keras dan penuh perubahan itu. Jauh sebelum sains bisa ngasih penjelasan, imajinasi mereka liar banget sih. Tepat sekali. Dan ini jadi pengingat juga buat kita, betapa beragamnya cara manusia dari berbagai budaya memaknai alam semesta dan asal-usul kita. Setiap mitos itu nawarin kacamata yang unik buat ngelihat dunia. Oke deh. Nah, sebagai penutup nih, buat kamu renungkan di rumah. Kalau kita iseng berandai-andai sejenak ya, anggap aja dunia kita ini beneran tercipta dari sisa-sisa Ymir. Kira-kira nih, ada nggak sih bagian dari alam kita sekarang, atau mungkin sifat manusia, yang menurutmu masih nunjukin jejak kekacauan atau kekuatan purba dari si raksasa es pertama itu? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.